Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanul Khalikin dari Akuntansi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview ulang terkait makalah yang dikirimkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya akan mereview terkait video yang dikirimkan oleh sahabat saya yaitu Diki Rosikin tentang pengertian ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Dari definisi ekonomi yang telah banyak kita dengar dan kita baca dari beberapa literatur buku dan dari awal pembahasan ekonomi negara atau dari buku ekonomi negara Yunani dalam bahasa Grek yaitu oikos dan nomos yang berarti tata laksana rumah tangga. Sesudah melalui masa yang sangat panjang, barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta takrif atau definisi yang mana seperti sekarang ini. Di dalam takrif atau definisi itu ternyata banyak masalah utama dari setiap persoalan ekonomi atau problem of course, masalah pemilihan di antara berbagai alternatif keunggulan suatu barang. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Yang pertama, definisi lain ilmu ekonomi yaitu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atas atau untuk mencapai kemakmuran. Jadi, jika dikaitkan dengan definisi ilmu ekonomi makro, yaitu adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijakan makro. Tidak jauh beda ya. Atau yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Sekilas ya, sejarah ilmu ekonomi makro Islam, yaitu ekonomi makro tahun 1776 pada abad ke-18. Ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi yaitu Adam Smith yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Searle Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Terdiri klasik pada perkembangan menjadi teori ekonomi makro. Itu sekilas sejarah ilmu ekonomi makro Islam. Di sisi lain dari perkembangan ekonomi Adam Smith ini adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis yaitu golongan radikal dan golongan New Left seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam ekonomi makro. Masalah-masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Untuk masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional di bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari 3 penyakit yang biasanya yaitu inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran seperti itu. Lalu masalah panjang atau masalah pertumbuhan. Nah, masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar keserasian antara penduduk, antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan kesediaan dana untuk investasi. Jadi tujuannya agar terhindar dari 3 penyakit di atas. Hanya saja waktunya panjang. Bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan.
selanjutnya di sini saya akan mereview terkait makalah yang dikirimkan oleh sahabat Nuzul, teman saya Nuzul, yaitu tentang ekonomi dua sektor. Sebelumnya ya, sistem pengendalian manajemen. Mohon maaf. Yang selanjutnya di sini saya akan mereview terkait makalah dari Nuzulur Rahmah, yaitu tentang pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian yang pertama yaitu pengertian perekonomian dua sektor atau tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor ini sering disebut dengan perekonomian tertutup sederhana, yang merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini pemerintah tidak ikut campur, baik berupa transaksi dari luar negeri, pemungutan pajak, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan sebagainya. Dan tidak ada transaksi ekonomi dari negara lain. Sedangkan perekonomian tertutup menurut Rekso Prayitno, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Anita Rahmawati, yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Pada perekonomian dua sektor, kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh rumah tangga dan juga perusahaan. Sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki Jadi, sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki terhadap perusahaan seperti tanah, modal, dan tenaga atau kalian. Sedangkan bagi rumah tangga akan memperoleh imbalan dari perusahaan berupa sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Kemudian pendapatan tersebut dibelanjakan oleh sektor rumah tangga kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk keperluan hidup anggota rumah tangga. Mungkin sekian ya pengertian terkait pengertian terkait ekonomi dua sektor. Dan yang selanjutnya saya akan mereview terkait makalah dari Nurul Atikasari Az-Zahra, yaitu terkait pengertian ekonomi terbuka. Nah, di sini pengertian perekonomian terbuka atau disebut perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Jadi di sini kebalikan dari ekonomi dua sektor yang saya review sebelumnya, yaitu dari makalah Nuzulur Rahmah. Di sini adalah perekonomian terbuka atau disebut juga dengan perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor terdiri dari 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, kedua perusahaan, dan luar negeri. Kegiatan impor dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Industri-industri dapat mengimpor mesin dan bahan mentah yang diperlukan impor. Dan ekspor ini dapat diartikan sebagai pengiriman barang buatan dari negeri ke negara-negara lain. Jadi impor di sini adalah kita memasukkan suatu barang ke negara kita. Dan ekspor ini adalah kebalikan dari impor. Jadi kita itu mengekspor. Jadi kita mengeluarkan barang-barang kita ke negara-negara lain seperti
itu ya. Dan pengiriman ini menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Lalu pada akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Seperti itu ya. Mungkin cukup seperti itu review dari saya, karena mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh pembuat makalah. Mungkin saya hanya sedikit mereview ulang terkait apa yang menjadi pengetahuan saya terkait makalah-makalah dari teman-teman saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.